Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan kita akan semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan yang akan menjadi pedoman, bahkan menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa supaya Tuhan yang menuntun kita dan Tuhan juga mengurapi kita. Sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan lebih daripada itu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur kepadamu. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat anugerah, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Sehingga kami mengerti dan melakukan akan kebenaran ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka kitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari 1 Samuel 16 ayat 7. Saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ini kisahnya Samuel diutus Tuhan untuk menjadi seseorang, mencari seseorang yang nantinya akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Ya, sampailah di tempatnya Isai, dan di situ anak-anak Isai yang tinggi, kekar, perawakannya. Wah, ini pantas ini jadi raja mungkin dalam pandangan orang. Karena posturnya, karena perawakannya. Ya, satu persatu lewat di depan Samuel. Tetapi ya tidak ada yang dipilih. Ya, Samuel pun berpikir, oh pasti ini. Ternyata bukan juga. Sampai pada akhirnya tidak ada satupun. Lalu kita tahu Samuel bertanya, apakah ini semua anakmu? Dan ternyata masih ada satu lagi, yaitu Daud yang masih mengembalakan kambing domba. Cuma dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memilih seseorang bukan dari perawakan, bukan dari penampilan luar. Karena manusia itu hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Yang kelihatan itu seringkali yang menjadi dasar penilaian seseorang. Tetapi Tuhan melihat melebihi dari apa yang dilihat manusia, yaitu hati. Siapa yang bisa melihat hati? Tuhan bisa melihat hati kita. Jadi sekalipun di luar penampilannya meyakinkan, penampilannya kelihatannya luar biasa, tapi kalau hatinya tidak benar, maka itu pun tidak dikenan Tuhan. Ya, dari anak-anak Isai ternyata hampir semua ditolak kecuali Daud. Ya, akhirnya Daudlah yang terpilih karena Daud memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang benar di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita baca kisahnya selanjutnya, terbukti pada waktu berhadapan dengan Goliat, tidak ada satupun dari saudara-saudaranya Daud ataupun juga bahkan tentaranya Saul, tidak ada satupun yang berani menghadapi Goliat. Dan Daudlah yang tampil. Daud yang dipilih Tuhan ini. Ya, karena hatinya ini, maka Daud juga yang akan disertai Tuhan dan bisa mengalahkan Goliat. Mari jemaat dikasih Tuhan, karena Tuhan tidak hanya melihat penampilan, sisi luarnya. Tuhan tidak hanya melihat tampangnya, perawakan, oh dia keren, oh dia
kelihatan meyakinkan, oh dia pinter, ya, oh dia terampil. Ya manusia kan melihatnya dari sisi itu. Tetapi lebih daripada manusia, bahwa Tuhan melihat hati seseorang. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Tetap murni, hati kita tulus, hati kita dijaga. Jangan sampai di hati kita ada kekecewaan, kebencian. Jangan sampai ada kepahitan. Jangan sampai ada dendam di hati kita. Yuk, hati kita harus penuh kasih. Hati kita harus hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Nah, inilah yang Tuhan mau lihat. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jaga hati kita masing-masing. Yuk kita cek. Ya, sekalipun kita tidak ngomong, sekalipun kita tidak mengutarakan isi hati kita, Tuhan sudah melihat sampai kedalaman hati kita. Karena itu betapa pentingnya menjaga kemurnian hati, ya, supaya hidup kita berkenan di pandangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat kisahnya ini, Tuhan memilih Daud bukan karena perawakan Daud. Ya, Tuhan memilih Daud bukan karena kemampuannya Daud, ya, tentang berperangnya Daud. Wah, dia orang yang berpengalaman, bukan itu. Tetapi Daud dipilih karena hatinya. Tuhan melihat Daud karena hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hatinya yang sungguh-sungguh murni. Hatinya yang tulus. Ya, inilah yang dilihat Tuhan sehingga akhirnya Daud dipilih untuk diurapi menjadi raja bagi Israel. Tentunya melalui proses ya setelah itu. Tetapi kita bisa melihat di sini. Ya, penampilan luar penting nggak? Penting. Ya, kita juga perlu penampilan luar kita, menjaga stamina kita, belajar juga supaya kita juga tidak jadi orang yang kudet, kurang update. Ya, kita harus jadi orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman, orang yang bisa siap berkompetisi di dunia ini. Tetapi perhatikan, jaga hatimu. Itu jangan dilupakan. Karena sehebat apapun keterampilan kita, pengetahuan kita, bahkan penampilan kita, perawakan kita, ya, model-modelnya kita ini. Tetapi kalau hati kita tidak benar, kalau hati kita itu tidak dikenan Tuhan, maka semuanya akan ditolak. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi, jaga kemurnian hatimu karena dari hati akan terpancar kehidupan. Dan Tuhan selalu melihat yang tidak dilihat manusia, yaitu hati kita yang tersembunyi ini. Orang lain gak tahu, Tuhan tahu. Dan karena itu orang yang hatinya benar, hatinya murni di hadapan Tuhan, orang itu akan dipakai Tuhan. Orang itu akan diangkat Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini diingatkan betapa pentingnya menjaga hati. Supaya Tuhan, bahwa hati kita ini berkenan di hadapan-Mu. Supaya hati kami tidak ternodai oleh sampah, oleh dosa, kekecewaan, kepahitan, kebencian, dan hal-hal yang lain. Supaya hati kita menjadi hati yang teguh, percaya kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan sepenuhnya biar Roh Kudus yang menolong kami. Untuk kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran ini. Kami juga berdoa hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.